Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah kita sudah masuk pada semester genap tahun 2021. Tapi nggak apa-apa, walaupun kita masih belajar daring, yang penting kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun ya. Tetap semangat belajar. Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita di semester genap, yaitu pada pelajaran Al-Quran Hadis dengan bab pertama, yaitu memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Sebelum kita membahas tentang bab 1 tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid, alangkah baiknya saya sampaikan dahulu untuk kompetensi dasarnya di bab ini adalah: 1. Menerima keutamaan membaca Al-Quran sesuai kaidah ilmu tajwid. 2. Menjalankan sikap teliti dalam melaksanakan tugas. 3. Memahami ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Kemudian yang keempat adalah mempraktekkan bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil dalam surat pendek pilihan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah apa? Tujuannya supaya kalian bisa menjelaskan pengertian ilmu tajwid. Kemudian kalian juga mengetahui keutamaan membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Kemudian kalian juga diharapkan bisa menjelaskan pengertian hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Kemudian kalian juga mampu untuk mengidentifikasi ketentuan hukum bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, serta bisa mempraktekkan bacaan mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil dalam surat pendek pilihan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran pada bab 1 tentang memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Guna membaca Al-Quran dengan baik dan benar, diperlukan ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang membantu umat Nabi Muhammad SAW membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Contohnya adalah hukum bacaan yang dijelaskan di dalam ilmu tajwid adalah hukum mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Nah, pada bab ini, pertemuan pertama kita kali ini akan saya jelaskan mengenai mad tabi'i, mad wajib mutasil, dan mad jaiz munfasil. Jadi, simaklah materi berikut ini dengan cermat dan dengan baik pada bab pertama ini. Ya. Adapun bahasan kita kali ini adalah memahami kaidah ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran. Dalam membaca Al-Quran, tentunya tidak lepas dari yang namanya ilmu tajwid. Karena apa? Karena ilmu tajwid ini termasuk ilmu terpenting yang harus kita ketahui, ya, yang harus diketahui setiap muslim. Tanpa memahami ilmu ini, seorang muslim pasti kesulitan dan melakukan banyak kesalahan dalam membaca kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran. Supaya kegiatan membaca kita minim, ya, dari kesalahan, kita harus mengetahui ilmu tajwid. Ya, maka dari itu, apakah kita sudah kalian belajar ilmu tajwid? Kalau begitu, simaklah materi berikut ini dengan baik ya. Baik. Pertama adalah pengertian tajwid. Secara bahasa atau secara lugah, kata tajwid ini berarti tahsin, ya. Tahsin itu dalam bahasa Indonesia adalah memperbaiki, ya. Ingat, tajwid secara bahasa atau secara lugah adalah memperbaiki. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya, ya. Jadi mengeluarkan huruf dari setiap tempatnya. Misalnya hamzah dari mana, alif dari mana, ba dari mana, ro dari mana, dan banyak lainnya huruf-huruf hijaiyah. Serta memberikan hak-haknya, ya. Seperti apa contohnya maksudnya memberikan hak-haknya? Seperti jelas, ya, lemah,
ya. Seperti kita mengeluarkan hurufnya itu ya harus, kalau kuat ya kuat, kalau harus dikeluarkan dengan lemah ya harus keluar lemah. Kemudian dan sifat-sifat huruf, yaitu tebal tipisnya, ya. Ketika kita mengeluarkan huruf, menyebutkan huruf itu tebal ya kita harus tebal, tipis ya tipis, al-jahar ya al-jahar, isti'la ya isti'la, istifal dan juga yang lain-lain, dan banyak sekali, ya. Mana dalilnya, Pak? Dalil yang menunjukkan dasar digunakannya ilmu tajwid dalam membaca Al-Qur'an yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di bawah ini, ya. Bisa kalian lihat baik-baik, yaitu surat Al-Muzammil, ya. Ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Audit alaihi warattil Qur'ana tartila. Yang artinya, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Quran surah Al-Muzammil ayat ke-4. Jadi kalau ditanya mana dalil yang mengharuskan kita belajar ilmu tajwid dalam membaca Al-Quran, itu adalah Adapun keutamaan membaca Al-Quran antara lain adalah sebagai berikut. 1. Sebaik-baik manusia yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis Bukhari, yang artinya adalah sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, ingat, hadisnya adalah sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keutamaan baca Al-Quran adalah mendapatkan pahala, ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu juga mendapatkan pahala. Seperti apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, hadisnya dari hadis riwayat Tirmidzi berbunyi, yang artinya siapa saja membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, ya. Siapa saja yang membaca satu huruf itu berarti ya satu, kayak alif doang, alif ya, A misalnya, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Bayangkan, satu kebaikan dibalas berlipat-lipat, yaitu 10 kali lipat, ya. Kalau kita bacanya a bata saja sampai segitu banyaknya, ya tinggal dikalikan, ya. Satu huruf aja dibalas dengan satu kebaikan, nah satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Itu pahala membaca Al-Quran, ya, keutamaannya. Kemudian yang terakhir adalah membaca satu huruf Al-Quran akan memperoleh 10 kebaikan. Tuh, membaca satu huruf dari Al-Quran saja akan memperoleh 10 kebaikan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang artinya, barang siapa yang membaca satu huruf kitab Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan dengan huruf itu, dan satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidaklah mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Ingat, alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif lam mim itu lam satu huruf dan mim satu huruf. Bayangkan, berarti kan dua huruf. Bayangkan berapa kali itu dilipat gandakan, berarti 20, ya, 20 kali digandakannya, ya. Bayangkan, seperti itulah keutamaan dalam membaca Al-Qur'an, ya. Hebat kan? Hukum membaca mad tabi'i dan mad wajib dan juga mad jaiz. Saat membaca Al-Quran, wajib mengetahui tajwid. Salah satu dari hukum bacaan tajwid tersebut adalah hukum bacaan mad. Ya, ingat, saat membaca Al-Quran wajib mengetahui tajwid. Ya, salah satu dari hukum bacaan tajwid tersebut adalah hukum bacaan mad. Mad menjadi salah satu hukum yang paling penting untuk dipelajari dalam ilmu tajwid. Makna dari hukum bacaan mad terbagi menjadi dua. Secara bahasa sendiri, mad mempunyai arti panjang, ya. Ingat, mad itu secara bahasa mempunyai arti panjang, sedangkan secara istilah, mad mempunyai pengertian membaca panjang pada huruf yang ada pada Al-Quran. Hal ini dikarenakan bertemunya huruf dengan beberapa huruf mad seperti hamzah, wawu, dan ya, yang panjang bacaan mad tergantung dari macam-macam mad itu sendiri. Sekarang kita bahas pengertian mad. Mad menurut pengertian secara etimologi berarti memanjangkan atau alamatu, ya. Alamatu bisa kalian lihat di LKS-nya, atau menambah atau aziyadah disebutnya,
ya. Mat, sekali lagi, mat menurut pengertian secara etimologi berarti memanjangkan atau alamat tu atau menambah atau aziyadah. Adapun dalam pengertian secara epistemologi berarti memanjangkan bacaan Al-Quran melebihi bacaan atau harokat biasanya. Jadi nggak seperti biasa, tapi melebihi biasanya. Ya, paling sedikit yaitu 2 harokat atau 1 alif. Ya, ingat paling sedikit adalah 2 harokat atau 1 alif. Maksudnya 2 kali panjang bacaan biasa. Ya, yang mat menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Mat menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Menurut istilah ahli qiraat, mat adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan-aturan yang berlaku. Ya, ingat, mat menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Sedangkan menurut istilah ahli qiraat adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mat sesuai aturan-aturan yang berlaku. Sebelum kita membahas pembahasan yang lain yang lebih jauh, ya, perlu terlebih dahulu kita mengenal istilah-istilah yang terkait dengan ukuran bacaan panjang. Ya, kalian simak, kalian lihat di LKS, kalian lihat sambil PowerPoint ini, sambil kalian lihat materi yang saya sampaikan. Satu adalah harokat. Harokat itu artinya gerak, ya, yaitu gerak sedang, seperti gerak jari. Nah, ya, ketika gerak jari atau angguk-anggukan, kalau kalian menggerakkan jari itu yang telunjuk satu misalnya, atau angguk, kalian ngangguk, atau ketukan dalam irama musik, ya. Guna lebih jelasnya kalian perhatikan uraian berikut ini. Satu harokat itu sama dengan satu gerak. Misalnya kalian mengerakkan jari nih, satu, ya. Satu harokat itu sama dengan satu gerak atau 2 ketukan. Kalian ketuk, tuk. Nah, tuk. Jari kalian ketukan, tuk, tuh ya. Satu harokat itu sama dengan satu ketukan, tuk. Nah, atau 2 harokat. 2 harokat itu 2 gerakan, ya. 2 gerak atau 2 ketukan. Kalian ngetuk misalnya pakai jari kalian, tuk, tuk, ya. Nah, itu namanya 2 harokat, ya, kalau diukur, ya, istilahnya. 2 gerak atau 2 ketukan. Kalau 3 harokat bagaimana, Pak? Sama, 3 harokat pun ya 3 gerak atau 3 ketukan, ya. Misalnya tuk, tuk, ya. Tuk, tuk, ya, itu namanya 3 gerak atau 3 ketukan, ya. 3 harokat itu ukurannya begitu kalau diukur. Kalau 4 sama, 4 pun sama 4 gerak atau 4 ketukan, 5 pun demikian, 5 gerak atau 5 ketukan, 6 pun sama, 6 gerak, 6 harokat sama dengan 6 gerak atau 6 ketukan. Bisa kalian praktekkan ya sampai jari. Hitung sampai 6. Kalau misalnya 2 harokat panjangnya ya kalian hitung pakai jari kalian ketuk-ketukan. 1 2 misalnya gitu. Ya, kolu ya. Kola ya, gitu. Maksudnya sambil ketuk, panjangnya berarti 2 ketukan ya. Kemudian adalah nanti bahasan panjang selanjutnya adalah tentang alif. Tadi setelah kita membahas tentang mengenal istilah-istilah ukuran panjang bacaan ya. Tadi sudah kita bahas tentang harokat, sekarang kita bahas tentang alif. Alif adalah salah satu huruf hijaiyah ya. Jelas bahwa alif adalah salah satu huruf hijaiyah yang bersifat netral. Netral itu artinya ya nggak ke sana nggak ke sini ya. Diapain aja bisa gitu. Tidak masuk dalam kelompok komariah maupun samsiah ya. Di bahasan ada kelompok samsiah itu yang kelihatan samsiah yang tidak kelihatan, komariah yang kelihatan. Kemudian dijadikan istilah untuk menentukan ukuran bacaan panjang dengan nilai sebagai berikut. 1 alif itu sama dengan 2 harokat ya. Kalau tadi 2 harokat itu kan 2 ketukan ya, 2 gerak. Nah, 1 alif itu sama dengan 2 harokat ya. Ya, terus sama dengan 2 gerak atau 2 ketukan. Ingat, 1 alif berarti sama dengan 2 ketukan atau 2 gerak ya. Atau sama dengan 2 harokat, jangan bingung. 1 alif berarti itu sama dengan 2
harokat. Ya, kalau 2 harokat itu kan 2 ketukan tadi atau 2 gerak. Nah, kalau 1,5 alif gimana Pak? Kalau 1,5, 1,5 alif dihitungnya 3 harokat ya. 1,5 alif itu dihitungnya 3 harokat atau 3 gerak atau 3 ketukan. Jadi kolu ya. Kalian sambil ketuk tuh. Ketuk jarinya. Kalau 2 alif Pak, 2 alif dihitung 4 harokat ya. 4 harokat atau 4 gerak atau 4 ketukan ya. Kalau 2,5 alif Pak, 2,5 alif itu sama dengan 5 harokat ya. Sama dengan 5 harokat. Nah, kalau 5 harokat berapa gerak? Berarti 5 gerak atau 5 ketukan ya. Kemudian 3 alif. 3 alif itu berapa? 3 alif sama dengan 6 harokat atau 6 gerak atau 6 ketukan ya. Ingat. Contohnya kayak kolu, kulu, kila ya, seperti itu bacanya. Jadi kalian pakai ketukan tuh kalau baca ya. Kalau pengen tahu panjang pendeknya ya kalian bacanya sampai ketukan. 1 alif misalnya panjangnya ya berarti 2 ketukan ya. A ya, sambil ngetuk tuh jarinya biar tahu panjang pendeknya. Nah, sekarang adalah huruf mat. Huruf mat itu dibagi menjadi 3. Ya, ingat huruf mat itu dibagi menjadi 3, yaitu dikumpulkan dalam kalimat y. Ya, kalau kalian ingat kalimat y, pasti kalian ingat huruf mat. Huruf mat ada berapa? Huruf mat ada 3, dikumpulkan dalam kalimat y. Ya, apa aja? Wawu, alif, ya, atau alif, wawu, ya. Ya. Yang pertama adalah alif dan huruf sebelumnya berbaris fathah. Kalau alif itu biasanya jatuh setelah huruf berharokat fathah. Ya, pokoknya kalau ada alif jatuh huruf hidup dan huruf hidup tersebut berharokatkan fathah, jelas itu adalah mat. Ya, mat asli. Panjangnya berapa tadi? 2 ketukan. Kolu, 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 kolu ya. Atau wawu mati dan huruf sebelumnya berbaris domah ya. Kulu, kulu ya. Kulu, kulu, kulu ya. Kalian lihat wawu mati dan huruf sebelumnya berbaris domah ya. Kemudian ada yang ketiga adalah ya mati. Ketika ada ya mati dan huruf sebelumnya berbaris kasroh. Ketika ada ya mati, kalau ada ya mati nih, sukun nih yang berharokatkan sukun ya, bulat, kalian lihat LKS-nya. Kemudian huruf sebelumnya hidup dan berharokat kasroh, jelas itu adalah bacaan mat ya. Qila, kila, seperti itu bacaannya ya. Kata mat artinya adalah bacaan panjang, sedangkan kata lazim artinya biasa atau wajar, pasti. Banyak nih kalau lazim. Lazim itu artinya biasa, wajar, pasti. Sehingga mat lazim menurut bahasa bisa dimaknai dengan bacaan yang meski dibaca panjang. Panjang bacaannya adalah 6 harokat atau 3 alif. Gimana tadi? 6 harokat sama dengan 3 alif. 3 alif sama dengan 6 harokat. 6 harokat sama dengan 6 gerakan atau 6 ketukan ya. Jadi qila misalnya ya. Ingat baik-baik ya. Seperti itu. Cukup sampai sini dulu materi kita. Nanti kita bahas pada materi mat-mat selanjutnya. Pembahasan selanjutnya kita bahas di pertemuan kedua setelah ini. Untuk saat ini saya harap kalian pahami dulu pelan-pelan ya. Nanti setelah kalian menyimak video ini, kalian buat ringkasan ya, buat kesimpulan apa yang kalian ketahui tentang ilmu tajwid gitu-gitu ya. Nanti kalian tulis di buku kalian, kemudian dijawab dan kemudian di foto, kemudian diupload di KI 4 ya. Soalnya kalian lihat yang di halaman 4 ya, yang tugas mandiri, kalian tulis jawabannya, kalian jawab di buku kalian, kemudian kalian foto, kemudian kalian kirim di KI 4. Ingat ya.
Tugas kalian adalah setelah menyimak materi ini, kalian menjawab tugas mandiri, yaitu jelaskan yang kalian ketahui tentang at-tahqiq, kemudian apa yang kalian ketahui tentang tajwid, bagaimana dasar peletakan ilmu tajwid, tuliskan Quran surah Al-Muzammil ayat 4 tersebut tadi, ya. Apa saja yang dibahas dalam ilmu tajwid. Nanti kalian tulis jawabannya di buku kalian masing-masing, kemudian kalian foto dan kalian upload di KI 4, ya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih paham. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lainnya. Terima kasih.